Halo semuanya, selamat datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Valencia Helsinki dari kampus STIE Tribakti Business School dari jurusan Manajemen dengan NIM 232811037. Dan yang saya hormati, Bapak Redi Adi Saputra SEMM selaku dosen pembimbing. Saya sebagai pembawa materi dalam kesempatan kali ini akan memperkenalkan desain penilaian kinerja di PT Unilens. Tujuan kami adalah untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses evaluasi kinerja karyawan. Harapannya adalah sistem ini membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan tentang desain penilaian kinerja di PT Unilens. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas yang terkait pada PT Unilens. Yang pertama ada visi perusahaan, yang kedua ada misi perusahaan, yang ketiga ada nilai-nilai perusahaan, yang keempat ada struktur perusahaan, yang kelima ada divisi perusahaan, dan yang terakhir yang keenam ada desain penilaian kinerja sesuai divisi. Berikut adalah visi dan misi PT Unilens. Visi dari PT Unilens adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan future fit. Misi dari PT Unilens adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Berikut ini adalah nilai-nilai perusahaan dari PT Unilens. Nilai yang pertama adalah nilai keberlanjutan. Nilai keberlanjutan di sini adalah nilai yang berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab, secara sosial ataupun di lingkungan. Lalu nilai yang kedua adalah nilai kejujuran. Kejujuran di sini adalah bertindak dengan integritas dalam setiap aspek bisnis. Lalu nilai yang ketiga ada nilai kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah memimpin dengan teladan dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Lalu di sini ada nilai yang keempat, nilai inovasi. Inovasi di sini adalah mendorong kreativitas dan berpikir di luar batas untuk menciptakan produk dan solusi yang baru. Lalu yang terakhir ada nilai kerjasama. Kerjasama di sini adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan dan menciptakan tim yang solid. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT Unilens. Dari tingkatan pertama yang paling atas ada direktur utama, lalu di bawahnya terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada direktur keuangan, selanjutnya ada direktur pemasaran, setelah itu ada direktur sumber daya manusia, setelah itu ada direktur operasional, selanjutnya ada direktur riset dan pengembangan, yang terakhir ada direktur pengadaan barang. Selanjutnya, di sini saya akan membahas divisi apa saja yang ada di perusahaan PT Unilens. Divisi yang pertama ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran di sini adalah mengembangkan strategi pemasaran dan kampanye promosi, analisis pasar, dan perilaku konsumen. Lalu ada divisi yang kedua adalah divisi HRD. Divisi HRD di sini adalah pengelolaan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan penilaian karyawan. Lalu yang ketiga ada divisi operasional. Divisi operasional di sini adalah mengelola produksi dan distribusi produk, memastikan efisiensi operasional dan kualitas produk. Lalu divisi yang keempat adalah divisi pengadaan barang. Divisi pengadaan barang di sini adalah mengelola proses pengadaan barang dan jasa, menjalin hubungan dengan pemasok, dan mengontrol biaya. Lalu di sini ada divisi yang terakhir adalah divisi riset dan pengembangan. Divisi riset dan pengembangan di sini adalah mengembangkan produk baru dan inovasi, menguji produk untuk memastikan kualitas dan keberlanjutannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan desain penilaian kinerja. Kriteria Key Performance Indicator atau KPI, nilai kurang dari 30 mendapatkan kategori sangat buruk atau E. Untuk nilai 30-45 mendapatkan kategori buruk atau D. Nilai lebih dari 45-60 mendapatkan kategori cukup atau C. Nilai lebih dari 60-75 mendapatkan kategori baik atau B.
Nilai lebih dari 75 mendapatkan kategori sangat baik atau A. Untuk KPI PT Unilands, nilai-nilai perusahaannya adalah yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada keberlanjutan, dan yang terakhir, yang kelima ada kerjasama. Selanjutnya, di sini ada desain penilaian kinerja dari divisi pemasaran. Nilai-nilai di PT Unilands yang pertama ada kejujuran, inovasi, kepemimpinan, keberlanjutan, dan yang terakhir ada kerjasama. Untuk item pekerjaan yang pertama yaitu kampanye pemasaran dengan target meningkatkan brand awareness dalam waktu 3 bulan satu kali, penilaian 13, nilai bobot 20% dalam satuan persen dengan lampiran laporan kampanye. Untuk item pekerjaan yang kedua yaitu strategi penjualan dengan target mencapai target penjualan dalam waktu 1 bulan satu kali, penilaian 12, nilai bobot 15% dalam satuan persen dengan lampiran laporan penjualan. Untuk item pekerjaan yang ketiga yaitu analisis pasar dengan target menyelesaikan laporan analisis dengan waktu 2 bulan satu kali, penilaian 10,5, nilai bobot 10% dalam satuan persen dengan lampiran laporan analisis pasar. Untuk item pekerjaan yang keempat yaitu pengelolaan media sosial dengan target meningkatkan engagement waktu 3 bulan satu kali, penilaian 13, nilai bobot 25% dalam satuan persen dengan lampiran laporan media sosial. Untuk item pekerjaan yang terakhir, kerjasama dengan mitra dengan target membentuk 3 kemitraan baru dalam waktu 6 bulan satu kali, penilaian 12,5, nilai bobot 30% dalam satuan persen dengan lampiran dokumen kerjasama. Selanjutnya, di sini ada desain penilaian kinerja dari divisi HRD. Untuk item pekerjaan yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi dengan target memenuhi kebutuhan rekrutmen dalam waktu 1 bulan satu kali, penilaian 10, nilai bobot 20% dalam satuan persen dengan lampiran laporan rekrutmen. Untuk item pekerjaan yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan dengan target karyawan mengikuti pelatihan dalam waktu 3 bulan satu kali, penilaian 12, nilai bobot 20% dalam satuan persen dengan lampiran laporan pelatihan. Untuk item pekerjaan yang ketiga yaitu survei kepuasan dengan target mencapai skor kepuasan karyawan dalam waktu 6 bulan satu kali, penilaian 9, nilai bobot 15% dalam satuan persen dengan lampiran laporan survei kepuasan. Untuk item pekerjaan yang keempat yaitu program kepemimpinan dengan target melatih minimal 10 karyawan setiap sesi dengan waktu 3 bulan satu kali, penilaian 10, nilai bobot 20% dalam satuan persen dengan lampiran laporan program. Selanjutnya, item pekerjaan yang kelima yaitu penyelesaian konflik dengan target menyelesaikan konflik dalam waktu 7 hari, waktu per kasus, penilaian 7, nilai bobot 25% dalam satuan persen dengan lampiran dokumen penyelesaian konflik. Selanjutnya, di sini ada desain penilaian kinerja dari divisi operasional. Untuk item pekerjaan yang pertama yaitu pengelolaan produksi dengan target meningkatkan efisien dalam waktu 3 bulan satu kali, penilaian 18, nilai bobot 20% dalam satuan persen, lampiran laporan produksi. Untuk item pekerjaan yang kedua yaitu kontrol kualitas. Targetnya memastikan 98 produk itu berkualitas dengan waktu 1 bulan satu kali, penilaiannya 15, nilai bobot 25% dalam satuan persen dengan lampiran hasil QC. Selanjutnya, item pekerjaan yang ketiga yaitu perbaikan proses kerja dengan target mengurangi waktu produksi dalam waktu 6 bulan satu kali, penilaian 11, nilai bobot 15% dalam satuan persen dengan lampiran laporan efisiensi. Selanjutnya, item pekerjaan yang keempat yaitu pemeliharaan mesin dengan target memastikan 95% mesin siap pakai dalam waktu 3 bulan satu kali, penilaian 15, nilai bobot 20% dalam satuan persen dengan lampiran laporan pemeliharaan. Yang terakhir yaitu item pekerjaan yang kelima, pengelolaan limbah dengan target mengurangi limbah produksi dalam waktu 6 bulan satu kali, penilaian 11, nilai bobot 20% dalam satuan persen dengan lampiran laporan keberlanjutan. Selanjutnya, di sini ada desain penilaian kinerja dari divisi pengadaan barang. Untuk item pekerjaan yang pertama yaitu pemilihan supplier dengan target menyeleksi supplier sesuai standar dalam waktu 2 bulan satu kali, penilaian 13, nilai bobot 25% dalam satuan persen dengan lampiran laporan pemilihan.
Selanjutnya, item pekerjaan yang kedua yaitu negosiasi, dengan target menghemat biaya dalam waktu 3 bulan satu kali, penilaian 12,5 nilai bobot 20% dalam satuan persen, dengan lampiran laporan negosiasi. Untuk item pekerjaan yang ketiga yaitu pengadaan barang, dengan target memenuhi kebutuhan bahan dalam waktu 1 bulan satu kali, penilaian 11 nilai bobot 25% dalam satuan persen, dengan lampiran laporan pengadaan. Selanjutnya ada item pekerjaan yang keempat yaitu logistik dan distribusi, dengan target memastikan 95% barang tepat waktu dalam waktu 1 bulan satu kali, penilaian 9,5 nilai bobot 20% dalam satuan persen, dengan lampiran laporan distribusi. Selanjutnya, yang terakhir ada item pekerjaan yang kelima yaitu evaluasi supplier, dengan target melakukan evaluasi supplier dengan waktu 6 bulan satu kali, penilaian 9, nilai bobot 10% dalam satuan persen, dengan lampiran laporan evaluasi. Selanjutnya, di sini ada desain penilaian kinerja dari divisi riset dan pengembangan. Untuk item pekerjaan yang pertama yaitu penelitian pasar, dengan target menyelesaikan laporan riset pasar dalam waktu 3 bulan satu kali, penilaian 14, nilai bobot 20% dalam satuan persen, dengan lampiran laporan penelitian. Selanjutnya yaitu item pekerjaan yang kedua, pengembangan produk baru, dengan target meluncurkan produk inovatif dalam waktu 6 bulan satu kali, penilaian 24, nilai bobot 25% dalam satuan persen, dengan lampiran laporan pengembangan. Selanjutnya, item pekerjaan yang ketiga yaitu uji coba produk, dengan target menyelesaikan uji coba 100% dalam waktu 3 bulan satu kali, penilaian 18, nilai bobot 15% dalam satuan persen, dengan lampiran laporan uji coba. Selanjutnya yaitu item pekerjaan yang keempat, inovasi proses produksi, dengan target mengurangi biaya produksi dalam waktu 6 bulan satu kali, penilaian 13,5, nilai bobot 20% dalam satuan persen, dengan lampiran laporan efisiensi. Yang terakhir yaitu item pekerjaan yang kelima adalah dokumentasi dan laporan, dengan target menyelesaikan laporan tepat waktu dalam waktu 1 bulan satu kali, penilaian 15,5, nilai bobot 20% dalam satuan persen, dengan lampiran dokumentasi. Selanjutnya di sini ada gambar diagram lain yang menggambarkan penilaian kinerja berdasarkan Key Performance Indicator untuk PT Unilens. Dari gambar di samping, setiap divisi memiliki skor Key Performance Indicator atau KPI dan kategori penilaiannya sebagai berikut. Untuk divisi yang pertama yaitu divisi pemasaran memiliki skor 61 dan mendapatkan kategori baik atau B. Untuk divisi yang kedua yaitu divisi HRD memiliki skor 48 dan mendapatkan kategori cukup atau C. Selanjutnya, divisi yang ketiga yaitu divisi operasional memiliki skor 70 dan mendapatkan kategori baik atau B. Divisi yang keempat yaitu divisi pengadaan barang memiliki skor 55 dan mendapatkan kategori cukup atau C. Untuk divisi yang terakhir yaitu divisi riset dan pengembangan memiliki skor 85 dan mendapatkan kategori baik sekali atau A. PT Unilens berkomitmen menjadi pemimpin pasar global yang berkelanjutan dengan nilai integritas, inovasi, dan keberlanjutan. Penilaian kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI menunjukkan hasil beragam di setiap divisi, mencerminkan fokus pada efisiensi, inovasi, dan kualitas untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai desain penilaian kinerja di PT Unilens secara online ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Sekian dari saya, Valencia Helsinki, sebagai pemapar presentasi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.